Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kembali bertemu dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tips, tutorial, serta informasi tentang pendidikan. Sahabatku, pada kesempatan kali ini saya ingin mempersembahkan sebuah video dengan judul Edukasi melalui channel YouTube. Silakan simak dan tonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, maka mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Baik sahabatku, silakan simak video selanjutnya. Video menjadi salah satu sarana yang paling efektif sebagai salah satu komponen penunjang proses pembelajaran. Di sisi lain, semakin berkembangnya teknologi dengan kian populernya YouTube kian memudahkan siapa saja untuk membagikan video, baik sebagai media hiburan maupun sebagai media pembelajaran. Sahabatku, video saat ini sudah merupakan salah satu media pembelajaran yang dikenal dan sangat mudah sekali dan efektif untuk media pembelajaran. Video juga menjadi salah satu sarana yang paling efektif sebagai salah satu komponen penunjang proses pembelajaran. Di sisi lain, semakin berkembangnya teknologi dengan kian populernya YouTube kian memudahkan siapa saja untuk membagikan video, baik sebagai media hiburan maupun sebagai media pembelajaran. Jadi dengan berkembangnya teknologi, sekarang banyak video-video pembelajaran yang disajikan di dalam channel YouTube. Tinggal bagaimana kita untuk memfilternya dan memilihnya mana yang baik untuk menjadi pembelajaran dan mana yang tidak. Dan inilah fungsi dan tugas sebagai seorang pendidik untuk dapat memfilter video sebagai pembelajaran. Saat ini channel YouTube yang fokus mengulas konten tentang edukasi, baik yang bersifat hiburan maupun yang berbasis mata pelajaran di sekolah, yang diminati oleh para pengguna YouTube. Hal ini karena selain dengan mudah memperoleh ilmu pengetahuan, konten-konten edukasi tersebut juga disisipkan dengan hiburan maupun konten lain yang menghibur, sehingga video edukasi jadi tidak membosankan bagi penontonnya. Jadi, di channel YouTube saat ini banyak orang memfokuskan tentang konten-konten yang mengedukasi, yang sifatnya adalah pembelajaran. Baik itu pembelajaran maupun sifatnya sebagai hiburan. Dalam konteksnya sebagai pembelajaran, banyak sekali yang diunggah melalui kanal YouTube. Hal ini karena dalam ilmu pengetahuan, konten-konten itu dapat mengedukasi, ya, disisipkan dengan hiburan, sehingga sangat menarik dan banyak diminati di kalangan penonton YouTube. Membangun channel YouTube untuk edukasi. Pada prinsipnya, semua orang yang bisa membuat maupun membangun channel YouTube untuk kebutuhan konten edukasi, asalkan konten yang diunggah ke YouTube harus benar-benar berdasarkan fakta maupun berbasis mata pelajaran, khususnya seperti ilmu pengetahuan atau konten lainnya, yang hanya mampu memberikan edukasi kepada penikmatnya, tapi juga terdapat hiburan di dalam konten tersebut. Dalam membangun channel YouTube untuk edukasi, ada prinsip yang mesti harus kita ulas, bahwa membangun channel YouTube untuk kebutuhan konten atau edukasi, asalkan konten yang diunggah ke dalam YouTube tersebut benar-benar berdasarkan fakta atau berbasis mata pelajaran. Jadi yang kita buat kontennya tidak mengada-ada atau tidak memanipulasi, melainkan
sesuai dengan fakta yang ada. Yang berikutnya, menentukan siapa penonton konten Anda. Menentukan siapa yang ingin Anda targetkan sebagai penikmat konten buatan Anda adalah hal paling utama dalam membangun sebuah saluran YouTube. Jika Anda memutuskan untuk membuat konten edukasi, maka penikmat video Anda bisa menyasar 3 penonton, yakni guru, siswa, dan orang tua siswa sebagai pemenangnya penikmat konten. Jadi kita harus menentukan siapa yang akan menonton video yang kita buat nanti. Andai kan itu merupakan edukasi atau pembelajaran, maka yang akan menonton video kita adalah diantaranya ada guru, ada siswa, dan ada orang tua siswa. Tetapi kalau konten itu merupakan konten hiburan, maka siapa saja yang akan bisa melihat tentang konten tersebut. Jadi kita harus menentukan penonton kontennya tersebut. Selanjutnya, menargetkan konten. Jika Anda telah memutuskan untuk membangun saluran tentang edukasi, maka usahakan untuk selalu fokus dan konsisten dengan satu jenis konten bertema edukasi. Hal ini bertujuan untuk membangun minat penonton konten Anda untuk berlangganan atau bahkan mengikuti konten yang Anda unggah di kanal YouTube. Jadi ketika kita sudah membuat konten, itu harus betul-betul satu tema. Jangan video yang kita unggah itu bermacam-macam atau campur aduk sehingga penontonnya tidak akan berminat untuk menonton video yang kita unggah di kanal YouTube tersebut. Yang berikutnya adalah konten edukasi dan menghibur. Ada baiknya konten edukasi yang Anda buat menghibur agar tidak terlihat monoton dan membosankan bagi penonton. Terlebih lagi, segmen penonton Anda terdiri dari 3 lapisan penonton yang semuanya saling terkait, sehingga konten edukasi yang menarik dan menghibur hanya disukai oleh siswa, tapi juga guru yang mencari referensi cara menyampaikan materi pelajaran yang menarik untuk disajikan kepada siswa. Nah, inilah bahwa konten edukasi dan itu harus betul-betul berfokus dan sangat menghibur. Andaikan itu disisipkan dengan menghibur, maka siapapun yang akan melihat kanal konten kita itu akan merasa betah di situ. Bahkan guru pun yang memang betul-betul sudah sebagai profesi seorang guru, mereka akan menonton juga karena mereka akan mencari referensi bagaimana cara menyampaikan pembelajaran, bagaimana cara menyajikan materi, dan seterusnya. Membangun interaksi dengan penonton. Kadang-kadang konten kreator hanya menganggap penonton memanfaatkan hanya sebagai penikmat konten semata. Padahal perlu adanya interaksi antara pembuat konten dan penikmat konten. Anda bisa membangun hubungan dengan membuat pertanyaan interaktif melalui kolom komentar yang disediakan di YouTube. Jadi, supaya kanal YouTube kita berkembang, maka kita harus membangun interaktif dengan penonton. Ketika penonton ada yang komen melalui kolom komentar, maka kita juga harus membalasnya. Ketika mereka ada yang bertanya, kita harus menjawabnya. Ketika mereka ada yang perlu minta penjelasan, maka kita harus menjelaskannya dengan detail. Itulah membangun interaktif antara penonton dengan pembuat konten. Atau bisa juga meminta saran dan pendapat penikmat konten video Anda tentang jenis maupun kebutuhan konten yang sedang ingin dicari oleh penikmat konten Anda. Atau bisa juga memberikan hadiah yang menarik yang berkaitan dengan konten Anda. Misalkan kaos berlogo kanal YouTube Anda dan lain-lain. Nah, jadi untuk memberikan minat atau merangsang minat kepada para penonton, kita bisa saja meminta saran dan pendapat kepada para penonton. Sebaiknya tema apa yang bisa disajikan sebagai tema YouTube atau videonya. Kemudian kita juga bisa memberikan
hadiah berupa kaos umpamanya, kaos berlogokan channel dan lain-lain. Sahabatku, demikianlah cara membangun atau cara mengedukasi melalui channel YouTube. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, sampai berjumpa kembali dengan video berikutnya pada channel Media Edukasi dan Dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.